udang di balik bakwan, udang di dalam tepung jadi kayak bakwan gitu kan. Dapat beda. Dapat beda. Ya kan? Motor dong Pak, motor. 4 kali amandemen hasilnya kalau menurut gue sih jadi lebih hancur. Yang salah kita buang, kita perbaiki. Yang benar itu tetap aja. Tetap. Nah, siapa yang melontarin pertama, dia tanggung jawab. Oke, selamat datang di channel baru kita, ya kan? Channel apa nih? Ujung Republik. Ujung Republik. Ujung Republik. Siap. Di mana Republik ini lagi di ujung-ujungnya. Nah, itu dia. Kan? Republiknya di ujung-ujungnya. Apa coba? Semoga sih di ujung kesuksesan. Di ujung kesuksesan, di puncak kayaknya. Iya. Jadi ini memang channel baru, mau bahas tentang apa aja Mas ya? Siap. Kita bisa ngomong apa aja. Lo boleh. Silakan di channel ini, ya kan? Ya, pokoknya seputar isu-isu kebangsaan juga bagus. Nah, itu. Cuman kalau ngobrol kagak ngopi, kurang enak. asik. Ngopi apa yang nyopi? Oh, ngopi. Ngopi. Ngopinya mana nih ngopi? Nah, ini dia kopinya. Yang punya tempat nih. Yang punya mantap tempat. Sekali. Asik ya kalau pemimpin kayak begini ya. Melayani. Pemimpin yang baik adalah melayani. Coba Melayani. mukanya kesana dulu. Kesana dulu mukanya lihat dulu. Oke. Ya kan? Siap. Ini yang punya kopi sudah siap. Nanti kan kita tinggal minum, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira ngobrol apa nih Om Mamos? Ya, seputar isu-isu yang lagi hangat mungkin ya, yang perlu dibahas. Dan mungkin ya kaitannya sama, karena kita ngomong ujung Republik ya, istilahnya apakah isu ini akan membawa Republik ini ke ujung jalan atau ke ujung yang lain-lain ya, kita kan nggak tahu, tapi perlu dibahas kayaknya. Nah, gua punya ini deh, ya kan? Siap. Ada berapa isu yang dalam catatan gua, ya kan? Catatan redaksi. Redaksi apa Bang Anton? Oh, Catatan Google aja gitu. Google. Ya, catatan Google. Ada berapa isu misalnya masalah corona dan covid. Siap. Ya, ini vaksinasi ditolak, ada yang hoak nggak mau vaksinasi, ada yang isu vaksinasi adalah punyanya kekuatan besar, ya kan, itu isu vaksinasi. Iya. Yang kedua yang lagi sidang, ya kan, yang habis sidang tuh Siapa itu? ya kan, imam besar kita. Ya kan? Ya saya nggak usah sebut namanya lah ya kan, imam besar kita yang lagi dalam persidangan. Ini rame nih di media sosial, ya kan, di media sosial tentang imam besar persidangan yang nggak mau sidang online, ya kan, itu isu yang menarik kedua. Yang ketiga isu masalah ini lagi hangat juga, masalah All England ya. All England, ya, betul. All England. Wah, itu Ya, nanti kan? ada kaitannya sama skripsi saya kayaknya itu. Artinya tentang All England yang kenapa tidak boleh pertandingan. Betul. Gara-gara ada COVID ya. Alasannya harus COVID. Isolasi 20 orang dari. Apakah ada hubungannya sama nikel segala macam? Yang lain-lain ya, kita nggak tahu juga. Ya, kan? Tapi kayaknya ada hubungannya tuh, kayaknya. Lalu terus ada isu apa lagi ya? Yang rame nih isu juga masalah amandemen. Amandemen boleh. Iya. Amandemen tuh rame juga. Iya tuh. Ya kan, amandemen presiden 3 periode. Ya kan? Iya. Salam 3 periode. Ya kan? Siap. Apakah kita harus nolak ini, ya kan? Atau harus menerima, ya kan? Padahal kan undang-undangnya nggak ada. Iya, itu coba, dia. Mungkin kalau nanti bahasnya itu kita bahas. Tapi siap. Nanti kalau dibilang salam 3 periode kita mendukung. Karena belum tentu. Juga, ya kan? Iya. Juga. Ya kan, itu terus ada isu yang menarik juga, masalah impor beras, impor gula. Ini menarik. Ada yang ngomong
impor beras butuh untuk kesediaan stok. Nah, ya kan? padahal lagi panen raya katanya. Iya. Yang punya lembaga nyimpenin barang itu stok berlimpah sampai Oktober. Nah, itu yang bener yang mana? Nggak tahu. Terus ada isu infonya lagi. juga Mentan nggak tahu tuh kalau ada impor beras, istilahnya gitu katanya. Tadi baru baca di berita. Yang isu yang terakhir ya artis. Ini isu artis ini menarik nih karena isu tentang pemersatu bangsa. Wah. Ya kan. Kayaknya asik itu aja yang dibahas kayaknya. Bukan begitu Pak David? Iya gitu. Itu aja yang dibahas. Boleh. Isu pemersatu bangsa itu kayak menarik. Ada videonya nggak ada? Oh nggak ada. Ya belum di-share ya kan. Belum di-share ya kan. Siap. Di ujung Republik tuh biasanya kayak gitu-gitu akan kita bahas. Akan dibahas semuanya ya itu. Kan? Nah, terus kita mau ngebahas apa nih sekarang? Betul. Tapi perlu ditekenin juga. Listriknya turun. Nah, jadi kira-kira apa tema yang kita ingin bahas, Om? Tema atau isu ya yang mau dibahas. Itu. Dari sekian banyak tadi tema, kira-kira mau ngomong apa? Tapi ngopi dulu. Oke. Udah dibuatin. Dulu. Yang punya tempat ya kan? Punya tempat. Kang Bobi. Bentar Bang, mati kayaknya nih. Oke. Ngopi sambil lihat pantai. Ya karena kita mendukung program PPKM Bang ya. Jadi kita lihat pantai atau liburannya dari rumah aja. Dari studio bukan rumah. Ngopi ya. Kayaknya kalau mau enak serius santai terus bisa ngandai-ngandai juga, masalah amandemen tuh asik Bang. Artinya 3 periode ya. Iya, tapi kita bukan bahas 3 periodenya sih Bang. Oke. Iya. Ada apa di balik 3 periode? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Oke. Menurut lo gimana? Ya lu buka dulu lah. Ya, kan? Kalau saya disuruh buka asik nih sebenarnya nih. Jadi kan sebenarnya kita kadang-kadang gini ya, maksudnya pemberitaan belakangan ini ya, ini kita sambil santai. Santai sambil istilahnya anggap aja ngomong-ngomong santai sambil ngopi sore-sore hari kan weekend gini. Kopinya belum di-endorse ya. Nah, iya. Ya kalau yang mau endorse silakan. Jadi kalau masalah 3 periode sebenarnya kalau menurut gue Bang ya, itu bukan masalah di presiden 3 periodenya yang disasar. Dalam artian bukan masalah kekuasaan yang mau diperpanjang dan lain-lain, tapi ada udang di balik bakwan. Apa udang di balik bakwan? Udang di dalam tepung jadi kayak bakwan gitu kan. Dalam artian gini, ya bisa jadi aja jangan-jangan nih Bang, kita bicara pengandaian maaf ya kalau salah ya kan kita namanya di jangan-jangan nih. Nah, jangan-jangan di balik isu 3 periode ini sebenarnya ada agenda lain yang ingin digemboskan. Apa? Nah, karena apa? Kita tarik nih ke belakang ya kan. Ada kaitannya nih sama isu terkait dengan amandemen konstitusi. Oke. Ya kan. Nah, kalau terkait dengan amandemen konstitusi ya konstitusi kita kan memang ya Abang tahu lah. Abang sangkatan nama saya lebih tua sih. Sangkatan. Oh ya udah berarti kita nggak bisa ngomong yang lalu-lalu nih. Pokoknya kita bilang aja lah di periode yang masa-masa yang akan yang lalu itu kan sempat terjadi 4 kali amandemen tuh. Ya kan? Dan itu ya mohon maaf ya, itu waktu pada saat itu nggak terlalu dipermasalahkan ya. Dalam artian ya memang kalau dilihat dari ketatanegaraan bicaranya agak serius nih. Ketatanegaraan dimungkinkan ya kalau untuk melakukan amandemen dengan catatan-catatan tertentu. Nah, kalau saya ngeliatnya gini Bang, jangan-jangan lagi ya. Saya nggak tahu karena kita bukan orang MPR. Nah, sebenarnya ada tujuan yang lebih besar, dalam artian tujuan yang lebih besar sebenarnya mulia gitu. Untuk membawa Indonesia ya kan biar nggak ke ujung republik, kita ke puncak kesuksesan gitu lah. Puncak republik ya kan. Bagaimana Indonesia bisa di puncak gitu kan. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam artian gini, bisa jadi ya. Amandemen ini tadinya ditujukan untuk terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi kan kalau sekarang ya kita tahu sendiri ya 2 kali ya kita ganti presiden di era reformasi 4 kali ya di reformasi. 4 kali. Nah, itu kan ganti. Taruh, siapa dulu? Hitung dulu. Pak Habibie dihitung enggak? Enggak lah. Oke. Kan. Berarti Gus Dur. Kiai ya, Pak Gus Dur. Ya kan, Mega. Bu Mega. Pak BY. SBY. Jokowi. Pak Jokowi. 4. Berarti 4. Dapat sepeda. Motor dong Pak, motor. Dapat sepeda. Nah, iya itu kan istilahnya apa ya?
4 kali ganti presiden kita gonta-ganti program kenegaraan tuh dalam artian pembangunannya. Nah, jangan-jangan saya curiga, ya curiga lah, kita boleh dong curiga ya kan, curiga berprasangka. Kita nggak bilang ini benar tapi prasangka. Jangan-jangan ya kan, sebenarnya amandemen ini ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan diatur sama konstitusi, gitu kan, pembangunan nasional dalam frame yang lebih besar gitulah. Tapi ya karena ada oknum-oknum ya kan, yang nggak suka nanti kita di puncak Republik Indonesia Raya ya kan. Nah, dihembuskanlah isu-isu yang kecil kayak gini. Kalau saya bilang nih isu kecil ya, dalam artian ini politik praktis Bang ya, bener nggak sih politik praktis tentang kekuasaan aja dibusukin gitu nih terkait dengan isu yang tadinya apa, arah yang sebenarnya tujuan dari amandemen ini tujuan besar dan tujuan membangun bangsa gitu kan. Nah, cuma kan kita juga nggak tahu tuh Bang, karena kita kan mengandalkan ya kita nggak ada di dalam. Cuman kan gini, 4 kali amandemen hasilnya kalau menurut gue sih jadi lebih hancur. Karena kan kita mesti lihat tuh Bang. Abang waktu itu dilahir belum sih Bang? Kalau saya masih TK kayaknya. Tapi gue waktu itu kenapa kagak nolak ya? Waktu itu kagak nolak ya kan? Ya mungkin kita lagi disibukin perang dengan rezim yang ada. Betul. Jadi kita pembersihan. Terpukau, tapi yang pasti kita dulu nolak ya kan, nolak. Artinya gini, ketika reformasi ada kita ingin membenahi ya kan. Cuman ada juga dari kelompok lain, dari organisasi lain atau kepentingan atau kekuatan lain yang menggantikan itu. Kita belum sempat untuk melakukan perlawanan itu, tapi ya mereka main itu. Tiba-tiba udah gol aja kan 4 kali amandemen. Ya kan, makanya kalau mau dibandingkan kan loh, ya kan, makanya ada ide tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesungguhnya itu menarik tuh. Menarik. Iya. Ya kan? Nah, karena asik apa tuh ya? Bang. Banyak lah. Misalnya kayak yang saya sangat sering soroti itu masalah pendidikan. Iya. Undang-undang pendidikan, harus setiap persen pendidikan. Ya kalau lagi COVID kayak gini, iya. Gimana? Itu dia. Ya kan. Ya kan akhirnya bagi-bagi kuota dan gitu lah ya. Pokoknya itulah kita nggak mau bahas ya. Receh. Itu kita nggak mau ikut-ikutan lah ya kan. Ya. Ya cuman kan gara-gara yang kayak gitu akhirnya kejadian. Betul. Ya kan? Padahal kan kalau ya kenapa itu nggak kan ini itu undang-undang dasar, kenapa nggak di undang-undang? Ya kan. Kalau negara Indonesia lagi maju sekian persen buat pendidikan, 50% pun kita oke gitu kan. Iya. Tapi kalau Indonesia lagi ada pandemi lagi ini, tolong dikurangi gitu kan. Karena gini, kalau itu nggak dijalankan ngelawan undang-undang kan konstitusi ini bukan undang-undang ya kan, ya. Iyalah. Itu kena. Repot nanti. Kalau kayak presiden 3 periode loh. Dulu ya yang saya ingat kita ngelawan namanya rezim yang tanpa batas. Berarti kita nggak seumuran Bang. Abang ngelawan itu. Saya masih TK Bang. Iya. Padahal kita 27 permanen. Iya, 27 permanen. Iya. Itu kan ya. Nah, ini Bang karena Abang yang ngelawan Bobby. Bobby. Bang Bobby ngelawan ya. Bobby, kan? Nah, karena Abang tadi bilang ngelawan nih Bang. Saya penasaran nih Bang sebagai anak yang waktu itu masih TK. Yang saya mau tanya gini Bang. Sebenarnya apakah emang dulu yang Abang lawan itu semua yang termasuk yang ada di dalam konstitusi yang 4 kali amandemen di masa itu atau gimana sih Bang? Itu saya penasaran tuh Bang. Soalnya kayak kata teman-teman saya 4 kali amandemen konstitusi itu pun ya nyatanya kan sampai sekarang ya begini-begini aja dan itu tanpa ada dasar ataupun juga istilahnya apa ya, naskah akademik ya dan lain-lain yang menyertai amandemen itu. Itu gimana itu dulu Bang? Gua kayaknya masa itu skip tuh. Di Siap. era itu skip tuh kan. Siap. Kenapa sampai ini kan nantinya? Ya mungkin kalau saya ngeliatnya gini, masyarakat euforia bahwa rezim yang kita lawan, terus ada produk mereka, kita hancurkan semua, kita rubah semua. Siap. Itu euforia, bagi saya itu euforia masyarakat. Kita lawan penindasan, kita sempat menang walaupun belum totalitas menang, cuman itu euforianya sehingga ya kan esensi dari kehidupan bernegara berbangsa kita tertinggal. Contoh gini, contoh sederhana gini lah ya kan, ada hal-hal yang baik yang hilang, misalnya gini, dulu ada yang namanya utusan golongan, ada utusan daerah, bagi saya itu sebetulnya yang benar. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kenapa sekarang utusan ini ada dewan daerah, ada MPR, fungsinya apa? Ya kan, MPR sebatas membuka sidang, sedang menutup sidang, ya kan, dia nggak punya kewenangan yang besar. DPD tidak punya kewenangan.
Kalau dulu dengan aturan itu jelas, oh ini seperti ini, terus ada yang namanya garis besar haluan negara. Nah, itu produk yang nggak salah secara produk, yang salah kan pengguna. Ini pisau nih istilahnya. Kalau ini ada software, software kan nggak salah gitu kan. Iya. Kalau dalam dunia zaman IT, gini ya, IT, gimana ya kan. 4.0. Ini software kan penggunanya. Iya, brandware-nya yang Iya kacau. kan? Facebook akan berguna buat kita kalau kita dagang, kita gunakan dengan baik. Tapi Facebook juga bisa guna Nipu. untuk penipuan. Iya. Kan banyak. Artinya jangan salahkan softwarenya. Iya. Ya kan? Itu Facebook contoh lah ya, artinya ada yang media-media lain lain-lain, juga iya. bisa gitu kan. Nah, ini banyak ketika euforia itu yang kayak gitu disikatin. Disikat juga. Padahal kan gini loh, kalau kita melawan kezoliman, melawan ketidakadilan, atau melawan rezim yang diktator, otorian, ya kan? Ya, bagi saya gini, jangan kita malu menerima apa yang sudah mereka lakukan benar. Nah, Yang salah kita buang, kita betul. perbaiki. Yang benar itu tetap aja. Tetap. Iya kan? Ini kan kagak, pokoknya dilawan semua. Iya. Gitu. Hmm. Jadi kira-kira lebih. Nah, kalau dikaitkan sama tema yang kita mau bahas sekarang tentang ini ya menarik sih. Iya. Nah, apakah itu cuman pasal 7 misalnya Ya. pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 tentang batas waktu presiden, Iya. atau ada yang lebih besar lagi, ini mau ada namanya penggantian amandemen keempat, Kelima, amandemen amandemen kelima, atau kembali. ya udahlah pegel balik aja ke awal. Halo. Ini menarik nih ya kan. Siap. Ini menarik, debatable dan sangat dimungkinkan kita diskusi. Kita bisa ngundang banyak orang dengan isu ini, dan bagi saya isu ini ya apalagi di bulan-bulan di bulan Maret ada apa nih? Maret itu ini serangan umum. 1 11 Maret. Ada Super Semar ya, Super Semar. Iya kan? Super Semar tentang awal mulanya rezim. Nah, dikatakan sebagai rezim ya kan, lahir itu runtuh dengan rezim reformasi ya kan. Sekarang ada di pemerintahan yang baru. Iya. Ya kan? Ya pemerintahan yang sekarang unik. Uniknya kenapa mereka sampai sekarang ini walaupun mau dikatakan waduh kabinet dipegang utuh, dewan dipegang sepenuhnya, tapi kok ribut aja kan. Harusnya lebih stabil ya. Kan ya, lebih stabil ya, cuman ya inilah kondisi Pak burung Garuda kita ya kan. Harusnya kan ya gimana ya, harusnya ketika reformasi sudah jalan, yang dilawan sudah hilang, kita benahi ya kan, harusnya kan masyarakat lebih adil makmur sejahtera, cita-citanya iya, tercapai. Tapi ternyata tidak, iya. ya kan, berarti apakah orang rezim yang lama masih ada? Nah, atau minimal pemikiran atau idenya masih ada? Itu dia. Atau emang jangan-jangan belum ada perubahan? Nah, ya kan. Ya kalau lu gimana menurut lu, Mas? Nah, gue juga pengen nanya nih Bang, jadinya nih Bang. Tadi Abang bilang kan masih ada orang-orang lama tuh ya, lama atau ide lama lah. Ya tapi kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak ada yang salah sama yang lama, selama itu sesuai gitu ya, dalam artian yang tadi Abang bilang, yang jelek kita buang, yang bagus-bagus kita pakai. Tapi yang masalahnya gini Bang, ya tadi kembali lagi ya, mungkin softwarenya bagus, tapi bisa jadi ada brandware lama yang masih ada gitu ya. Dalam artian dulu waktu gue kecil gue pernah denger tuh Bang, terkait dengan gunting satu generasi. Nah itu gimana tuh Bang? Ya itu kalau gue gini, cuma denger doang dulu gue tuh Bang. Masa lalu ya masa lalu. Kalau kita udah pernah pacaran, udah putus ya udah, nggak usah dikejar-kejar lagi. Ganti baru, kan ganti baru, suasana baru, orang baru, ide baru, pemikiran baru. Itulah potong satu generasi. Siap. Ya, tapi kan? tetap dasar. Itu harus tetap kan dasarnya. Ya kan. Artinya jangan sampai ketika kita foto satu generasi ini adalah idenya kayak model Pol Pot. Enggak. Ini idenya kayak model komunisme, bukan. Artinya gini, foto satu generasi adalah ide mengembalikan sejatinya
tentang Pancasila, Mengembalikan sejatinya tentang Indonesia, betul, menjadikan sejatinya tentang kebinekaan tunggalan, betul, menjadikan sejatinya tentang kenusantaraan kita seperti apa. Misal gini, bisa kok kita lo belajar dari Korea, bisa kok dari budaya Korea misalnya gitu kan, budaya K-pop. Sekarang semua orang Indonesia dengan K-pop. Emang menurut lo itu begitu aja kan? Enggak. Ada proses yang dia melakukan. Betul. Dari ada Gangnam Style dan segala macam. Itu di engine segini bagaimana budaya Korea diterima. Kenapa? Selama ini masyarakat Asia lebih mengenal tentang budaya Cina. Masyarakat Asia lebih mengenal tentang budaya Jepang. Siap. Korea enggak. Dengan gaya Gangnam Style, ide tentang K-pop mereka sekarang sampai seluruh dunia menerima mereka. Iya. Ya kan? Itu contoh. Contoh lagi era yang lebih panjang lagi, gimana musik rock and roll diterima. Ini kan suatu unsur dalam berpikir, oh ini cuma hanya sekedar musik ya, jangan. Kan? Artinya ada strategi grand design yang harus dilakukan. Betul. Nah, ada ideologi yang dibawa. Nah, bicara tadi ya kan, tadi tentang konstitusi, apakah konstitusi yang kita harapkan berubah atau konstitusi yang ada saat ini sudah menggambarkan itu, menggambarkan 5 sila, Pancasila, ya kan? Itu artinya, yang jangan dilupakan itu. Dalam artian bisa jadi kan 4 kali amandemen malah justru menjauh dari Pancasila ya kan? Nah kita nggak tahu, harus diteliti lagi dan harus dilihat lagi, benar Bang. Nah terus gimana tuh Mas, Pancasila tuh Mas? Ya kalau yang tadi kan kita bahas masalah amandemen itu kan yang 4 kali itu ya perlu dilihat lagi apakah itu menjauh dari Pancasila ya kan sebagai dasar negara kita atau bagaimana. Ya kalaupun sekarang menjadi perdebatan atau polemik ya dalam artian kita perlu nggak sih amandemen kelima atau yang ada Abang bilang tadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya itu kan perlu kita lihat lagi kebutuhannya seperti apa. Ya kalau menurut gue ya kalau memang perlu kita mundur sedikit untuk melompat lebih jauh kenapa enggak? Ya kan dalam artian mundur mungkin yang 4 kali amandemen ini kurang efektif ataupun kurang menjawab tuntutan zaman dan juga kebutuhan bangsa Indonesia ya. Dan yang paling penting mungkin aja kan kita ini bila bicara mungkin-mungkinan aja ya. Mungkin itu kan menjauh daripada Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah kalau memang begitu ya perlu ada penelusuran lebih dalam dan gak bisa sembarangan amandemen itu kan Bang. Ya jangan salah amandemen. Negara kita yang ada malah terancam nanti itu. Minimal kita sewa detektif Conan lah ya. Detektif ya kan? Conan atau siapa Kindaichi Artinya kalau tadi masalah amandemen itu terus harus dirubah apa enggak ya kan? Itu banyak artinya persoalan-persoalan yang sebenarnya mendasar. Tapi kelihatannya sepele. Tetapi ada persoalan misalnya persoalan sepele tapi ya sebetulnya mendasar. Iya. Ya kayak gini kan. Iya. Kelihatannya sepele. Ini gara-gara nih Jokowi. Jangan sebut nama. Gara-gara Pak Lurah mau 3 periode. Gitu kan. Iya. Tapi ya kan. Sebetulnya bisa saja ternyata kalau dari kita ya Mas ya. Tadi kalau kita buat kesimpulan dikit lah obrolan kita. Bisa saja bukan cuma masalah 3 periode. Ada pihak-pihak yang menaikkan isu tentang 3 periode, ya kan? Isu ini dari siapa ya? Itu menarik juga tuh. Siapa yang melontarin pertama, kan? Dia tanggung jawab. Itu katanya ada yang ngomong bahwa isu ini digulirkan dari Bapak Reformasi. Engkong, bukan Bapak Reformasi. Bapak Reformasi, ya siapa teman-teman carilah kira-kira. Kalau browsing Bapak Reformasi siapa yang ngaku Bapak Reformasi. Kalau saya sih nggak percaya. Kan Abang saksi, kalau saya percaya sama Abang. Itu artinya apakah itu seperti itu atau memang ada target dari isu itu muncul adalah amandemen kelima. Ini yang memang harus kita cermati. Iya. Isu sepele ternyata di dalamnya ada isu yang besar. Betul. Artinya kalau ternyata amandemen kelima itu adalah bertujuan, amandemen kelima itu bertujuan buat kebaikan, ya kenapa enggak? Tapi kalau ternyata amandemen kelima ya cuman ada kepentingan sesaat atau kepentingan sebagian orang atau kepentingan kelompok atau apalagi pribadi. Betul. Ya kita harus lawan. Nggak bisa diem dong. Nggak bisa diem. Kita kan anak-anak republik.
supaya negeri ini tidak di ujung, ya kan? Inilah kita ngobrol sambil ngopi dulu, ngopi lagi, ya kan? Mantap. Ya jangan lupa kalau yang punya pabrik kopi. Iya kan. Udah 2 kali tuh, Mas. Udah 2 kali. Sampai nggak ada yang ngikut juga. Ya keterlaluan. Lawan lah, ya. Itu yang masalah isu tadi, ya kan. Dia banyak lah ya kan yang harus kita bisa bicarakan bisa ini. Cuman intinya kita mengajak teman-teman semua, ya kan, siapapun lah ya kan, bahwa memandang isu itu juga hanya pada permukaan saja. Itu dia. Tapi mendalami. Bahwa ternyata di belakang isu 3 periode bisa saja isu ini dikembangkan dengan amandemen. Itu dia. Tetapi di belakang isu tentang vaksin katakanlah ya kan ada isu tentang penjatuhan Jokowi. Nah, misalnya gitu misalnya. Kan. Ini misalnya artinya itu yang harus kita dalami supaya sebagai anak muda, sebagai bagian dari bangsa ini, setuju. Ya kan kita tidak mudah terprovokasi atau makan hoak. Dan jangan skeptis lah, ini negara kita loh. Masa kita tunggu orang dari luar yang mikirin negara kita? Ya kan? Nah, jadi harus aktif lah, ya kan? Kan? Ya kalau mau ngomong di sini boleh Bang nih. Boleh. Artinya di sini mau ngomong apa saja tentang apa saja, silakan. Ada kegelisahan tentang kepentingan bangsa dan negara dan ujung republik ini, ya kan? Nah, silakan. Artinya ini channel buat kita bersama. Ya kan? Nanti teman-teman mau datang silakan, mau ngobrol silakan. Ayo, ya kan, intinya ayolah ya. Dan yang pasti tidak ada kepentingan politik apapun, hanya untuk yang ada di atas. Garuda tetap sayapnya tetap terbuka lebar. Iya, karena kita tidak pernah membeda-bedakan. Bineka Tunggal Ika. Ras, agama. Siap. Bineka Tunggal Ika dicengkram kuat. Iya. Itu saja dari kita, obrolan kita kali ini bersama saya Anthony Deep, ya kan. Siap, keren. Anthony Senar, ya kan. Dan saudara saya Amos Street ST. Amos Street, ya kan. Oh iya. Di belakang itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Bobisan. Bobisan. Dan dari Jepang. Dave Rose. David Rose Saryadi. Dave Rose, ya kan. Itu saja bersama. Sekian dari kami di Ujung Republik. Semoga negeri ini tidak pernah di ujung. Amin. Ya rabbal alamin. Indonesia Raya. Merdeka.